Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sayyid. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna bil jasadi kullah idza salahat salat jasad kullu wa idza fasadat fasad jasad kullu ala wal qalb. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dilanjutkan kita duduk niat i'tikaf di Masjidil Ma'wa, lalu mengaji kajian pada malam ini. Semoga langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Senantiasa langkah kaki kita ampunan dosa, derajat, keberkahan, keselamatan, perlindungan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam selalu tercurahkan berjungan ala baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Yani, kemudian Ketua DKM Masjid Qurratul Ma'wa Ustaz Muhammad Rifan. Nama panjangnya lengkapnya banyak amat ya. Muhammad Rifan lagi ya. Alhamdulillah, sarjana pendidikan Islam, sarjana pendidikan. Dan seluruh bapak-bapak, orang tua kami, dan semua ibu-ibu yang salihah ahlul jannah, amin. Dan anak-anakku yang sedang di depan, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, amin. Salawat dan salam kita sampaikan berjunah ala baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tawakuf ya, pengajian ba'da maghrib di malam Kamis ini, kita kembali lagi ngaji dengan Sayyidullah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Tema hari ini tentang kita mengenal penyakit-penyakit hati. Ini sangat penting kita bahas karena seringkali kita ini tidak sadar kita punya penyakit hati yang menyebabkan sengsara dunia akhirat. Apa sih Bu bedanya penyakit hati dengan penyakit jasmani? Kalau penyakit jasmani itu paling hebat-hebatnya hanya membuat kita mati. Misalnya COVID, ya kan, kanker jantung, itu hanya kita mati, udah selesai. Ya. Tapi kalau penyakit hati, penyakit rohani itu menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Ya. Jadi tidak mungkin orang yang masuk ke neraka itu gara-gara punya penyakit jasmani. Misalnya nih, di neraka, dia masuk neraka. Kenapa ente masuk neraka? Saya punya penyakit koreng. Bukan. Kenapa ente masuk neraka? Saya punya penyakit COVID. Kenapa ente neraka? Saya punya penyakit kanker, jantung, ginjal, paru-paru, bengek, masuk angin, cika. Orang Betawi. Ampeng, bukan. Jadi orang masuk neraka bukan karena itu. Orang masuk neraka karena punya penyakit hati, punya penyakit rohani, punya penyakit kolbu. Ya,
Karena itulah ini pembahasan yang kita coba lagi kembali sehingga kita bisa mengenal penyakit hati, lalu bagaimana cara mengatasinya. Ya, sama dengan jasmani. Penyakit jasmani obatnya ini, resepnya ini. Ya, kata dokter 3 kali sehari minum obatnya. Kata dokter harus istirahat selama 2 minggu. Isoman, isolasi mandiri. Nah, gitu kan. Harus prokes, pakai masker. Ya, pakai cuci tangan. Kemudian 3M, bahkan 5M, bahkan 7M, banyak banget ya. Bahkan 11M. Ya, pakai masker, mencuci tangan, kemudian apa lagi? Menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, kemudian juga tidak boleh mobilitas, ya, mengurangi mobilitas, macam-macam tuh. Itu protokol kesehatan. Itu bagian dari ikhtiar agar kita tidak terjangkit penyakit COVID-19. Tapi yang paling penting bagaimana kita ini menyembuhkan penyakit rohani setelah kita mengenal. Setelah kita mengenal macam-macam penyakit rohani, penyakit hati, lalu bagaimana menyembuhkannya. Karena itu insya Allah kita akan bahas sampai Isya berjamaah insya Allah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak bermanfaat, tidak berguna harta kita, kekayaan, jabatan, penghargaan, pujian, kecuali hamba Allah yang memiliki hati bersih, sehat hatinya, rohaninya bersih, rohaninya tidak ada penyakit hati. Itulah yang terus membuat dia masuk surga. Bahkan dalam surah As-Sam ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses, beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Dan sungguh rugi orang yang selalu membiarkan hatinya kotor, membiarkan penyakit hati ada dalam dirinya, penyakit rohani ada dalam dirinya. Nah, kita bahas satu persatu, kita mengenal penyakit hati. Yang pertama, penyakit hati namanya hasud. Hasud itu bahasa agama. Kalau bahasa kitanya iri hati, atau juga bisa disebut dengki, ya, atau kalau bahasa Betawinya dengki, ya. Atau juga boleh definisinya SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya tuh. Misalnya teman kita beli motor, kita meriang. Teman kita beli mobil, kita sakit. Nah, ini berarti ada penyakit hati dalam diri, itu hasud namanya. Atau kebalikannya, tetangga kita kecelakaan, syukur. Tetangga kita terpapar COVID, mampus loh, astagfirullahaladzim. Ini berarti punya penyakit hasud, iri hati, dengki. Tuh pengertiannya. Jadi bagaimana nikmat yang Allah berikan itu jangan sampai ada pada dirinya. Kalau bisa nikmat itu Allah berikan kepada dia. Gitu. Apakah nikmat kekayaan lah, apakah ilmu lah, apakah harta lah, apakah jabatan lah. Bagaimana supaya nikmat-nikmat yang Allah berikan itu jatuh kepada dirinya dengan berbagai cara. Ini penyakit hasud ini luar biasa. Ini yang menyebabkan diantaranya iblis dikeluarkan dari surga. Kalau udah hasud bisa sombong nanti, ya kan, dikeluarkan dari surga dia. Kenapa? Karena saya diciptakan dari api, itu Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada tanah. Hasud ya. Bagaimana caranya supaya Nabi Adam sama-sama di neraka? Akhirnya dia goda dengan berbagai cara untuk memakan buah khuldi. Penyakit hasud. Hati-hati penyakit hasud ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nisa itu surat yang 4. Wala tatamannau ma faddallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Janganlah kamu berangan-angan atas apa yang Allah berikan karunia dengan kepada sebagian yang lain atas sebagian yang lain. Maksudnya jangan kamu hasud iri hati
kepada orang yang Allah telah berikan karunia kepadanya. Misalnya Allah berikan dia fisiknya lebih tampan, lebih cantik, atau Allah berikan dia jabatan yang lebih tinggi, atau Allah berikan dia lebih kaya dibandingkan kita, hartanya berlimpah ruah. Jangan, ini Allah larang. Wala tatamannau, jangan kamu iri hati dengan apa yang Allah berikan kelebihan, ya. Sebab orang masuk surga itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia banyak jabatannya, bukan karena dia terkenal, bukan. Tapi seorang masuk surga itu karena memiliki hati yang bersih, tidak punya penyakit hati. Orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, karena dia bersyukur kekayaannya untuk kemaslahatan umat. Orang kaya masuk neraka dengan kekayaan. Kenapa? Karena dia mencari hartanya dengan cara yang batil, lalu dia untuk memperkaya dirinya, lalu untuk melakukan maksiat dengan hartanya. Orang miskin pun bisa masuk neraka. Kenapa? Karena sombong, karena ingkar terhadap nikmat Allah, ya, karena mengeluh, ya, dan sebagainya. Karena itulah penyakit hati ini penting, ya, harus kita tahu ini penyakit hasud ini. Apa cirinya orang penyakit hasud? Pertama, bagaimana nikmat yang Allah berikan itu hilang pada dirinya. Misalnya dia kaya supaya hilang kekayaannya. Kalau dia punya jabatan supaya jatuh jabatannya. Kalau dia terkenal supaya dia jadi orang yang biasa dengan berbagai cara. Yang kedua, orang yang punya penyakit hasud itu akhirnya tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah, ingkar nikmat, kufur nikmat. Makanya hati-hati nih penyakit hasud. Ya Bu, hati-hati nih. Ya. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan sampai penyakit hasud ini ada dalam diri kita. Kenapa? Karena akibatnya kita sholat, kita puasa, kita baca Al-Quran, kita zikir, haji, kita zakat, seluruh ibadah yang kita lakukan itu seperti kayu kering terbakar oleh api. Gimana kira-kira? Cepat, hangus, hilang, nol besar di hadapan Allah. Kita melakukan kebaikan tidak mendapatkan pahala oleh Allah, hilang pahalanya karena punya penyakit hasud iri hati dengki ini. Atau juga dalam hadis lain seperti rumput kering, bukan kayu kering, rumput kering terbakar oleh api. Kira-kira gimana? Cepet banget itu. Jadi artinya kita jungkir balik, kita sholat wajib, 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, sholat tahajud, duha, kita zakat, kita infak, kita sedekah, kita kurban, kita haji, kita umroh, kita baca Quran, kita zikir, nol besar di hadapan Allah. Kenapa? Hangus terbakar oleh penyakit hasud iri hati dengki ini. Makanya hati-hati nih penyakit nih. Bisa jadi penyakit itu seprofesi Bu. Contoh, pedagang dengan pedagang. Misalnya tokonya, sampingnya, ini warungnya laris, dia warung nggak laris. Akhirnya dengan berbagai cara supaya warung di tetangganya itu nggak laris, dia supaya jadi laris. Bagaimana caranya? Misalnya dia datang ke dukun lah, datang ke paranormal lah, supaya warung temannya itu nggak bangkrut, dia yang laris. Nah itu misalnya seprofesi. Contoh lagi, orang yang punya jabatan dengan bawahannya, padahalnya dia itu sekolahnya lebih rendah daripada dia misalnya. Dengan berbagai cara supaya jabatannya turun, dia berbagai cara lah, menghalalkan segala cara jabatannya turun, jatuh. Kenapa? Karena dia hasud iri hati dengki dengannya. Atau hartanya misalnya tetangga dengan tetangga, hati-hati nih, hasud nih, ya kan? Ya Allah ya Rabbana, tuh penyakitnya tuh, ya, tetangga punya gelang, kalung, cincin, apalagi emas, kayak pelek-pelek becak, gede-gede banget bisanya ya. Wah, dia bagaimana caranya supaya orang itu jatuh miskin misalnya. Ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak, bahkan bisa jadi ustadz sama ustadz. Penyakit hasud itu. Misalnya ustadz udah terkenal duluan, dia masih ustadz kampung. Ya Allah, misalnya begitu kan. Bagaimana caranya dia menjelek-jelekkan ustadz yang terkenal itu.
Dia sebut namanya, dia ngomong, wah itu Ustaz, misalnya. Nah ini penyakit hasud nih, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Ya, karena itu jauhi. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, ada hasud yang dibolehkan. Cuma dua. Ada hasud tidak membolehkan, tapi hanya dua. Dan itu disebut dengan ghibthah. Nah, boleh hasud. Pertama, kata Rasulullah SAW, yang pertama hasud la hasada fil isnain. Tidak boleh hasud kecuali dengan dua hal. Pertama, orang yang berilmu, orang yang pintar ngaji, orang hafal Quran misalnya, orang yang banyak hafal hadis, pintar ilmu agama. Lalu kita iri supaya kita seperti dia atau lebih daripada dia. Bukan kita jelekkan dia, tapi penyemangat supaya kita seperti itu. Misalnya nih, tetangga kita punya anak yang hafal Al-Quran, anak kita belum hafal Quran. Nah, kita ingin anak kita cetak supaya hafal Al-Quran. Nah, kan itu semangat, jadi penyemangat. Itu hasud yang dibolehin. Itu bukan hasud sebenarnya, ghibthah, tapi hasud yang dibolehin itu. Yang kedua, yang dibolehin Bu, orang yang kaya, pemurah, dermawan. Waduh, nggak tegaan ya. Zakat dia keluarin, nanti kurban dia mengeluarkan. Wah, paling banyak kurban itu, ya kan? Ada kurban sapi, ada kurban kambing, ada kurban perasaan. Enggak yang perasaan, ya. Enggak ketegaan melihat orang yang miskin dia kasih, orang yang fakir, anak-anak yatim, janda-janda tua dia santuni, janda-janda muda dia titik-titik. Pokoknya enggak tegaan melihat orang susah, dia ingin bantu terus. Nah, kita ingin seperti dia tuh. Kita semangat akhirnya mencari nafkah, mencari rezeki, mencari uang supaya apa? Supaya jadi orang kaya yang dermawan. Jadi bekerja keras akhirnya kita. Itu hasud yang dibolehin. Boleh, itu penyemangat namanya. Jadi semangat kita mencari dunia untuk ibadah seperti orang itu kaya, dermawannya luar biasa. Insya Allah. Nah, ini hasud yang dibolehin. Tapi intinya adalah hasud sebenarnya nggak boleh kecuali dua tadi. Orang yang berilmu dengan orang yang dermawan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit hasud. Amin. Makanya ada surah yang mesti kita baca selesai sholat, mau tidur, mau kemanapun, yaitu surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan Allah dari penyakit hasud, dicabut dari Allah sifat hasud, dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang hasud kepada kita, orang-orang yang iri hati kepada kita. Maka penyakit ini cara untuk mengendalikannya adalah pertama, kita berdoa kepada Allah. Di antara doanya baca surah Al-Falaq ini, min syarri hasidin idza hasad. Kita minta supaya kita dicabut dari penyakit hasud, dilindungi Allah dari orang yang hasud kepada kita. Yang kedua, bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya, Allah memberikan rezeki itu nggak ketukar, Bu. Allah memberikan kedudukan kepada seorang itu nggak ketukar. Memang sudah yu'izzu man tasa wa tujillu man tasa bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Memang Allah sudah takdirkan ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat, bergulir, digilirkan, digulirkan itu. Dan memang sudah takdir Allah. Makanya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau masalah penampilan, lihat ke bawah. Masalah peningkatan ketaatan, lihat ke atas. Itu orang yang bersyukur. Penampilan kaya, jabatannya tinggi, lihat ke bawah, ada orang yang lebih rendah dari kita. Misalnya kita punya mobil, alhamdulillah, ada tetangga kita hanya punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tetangga hanya punya sepeda butut. Yang punya sepeda butut, alhamdulillah, tetangga kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah, masih bisa jalan. Ada orang yang gak bisa jalan. Yang gak bisa jalan, alhamdulillah, ada orang yang tidak bisa melihat. Yang tidak bisa melihat, alhamdulillah, ada orang yang kemarin pulang ke akhirat gak balik lagi. Maksudnya mati, ya kan? Maksudnya apapun yang Allah berikan, syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau kita bersyukur, penyakit hasud itu nggak ada. Penyakit iri hati itu nggak bakalan ada. Kenapa? Karena mensyukuri apa yang ada. Suami pulang kerja, dapat uang 2 juta, alhamdulillah. Dapat uang 200.000, alhamdulillah. Bawa uang 2.000, alhamdulillah. Enggak bawa uang, alhamdulillah suami sehat dalam keadaan selamat. Kira-kira bisa nggak begitu? Suami pulang bawa duit 2 juta, senyum sumringah. Enggak bawa uang, manyun. Berarti kita belum bersyukur, Bu. Harus bersyukur. Kenapa? Suami selamat, sehat walafiat. Itu yang lebih daripada rezeki uang. Ya, Bu. Masya Allah. Itulah orang yang tidak punya penyakit hasud. Kenapa? Karena selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah tidak akan punya penyakit hasud, iri hati, dengki dalam dirinya. Syukuri apa yang ada, hilang penyakit hasud, iri hati, dengki. Kalau masalah dunia selalu lihat ke bawah, masalah akhirat lihat ke atas. Supaya apa? Semangat ibadah, semangat taat. Kita udah mampu hafal Quran. Kalau bisa kita lebih daripada hafal Quran, kita hafal dengan terjemahannya, dengan bisa paham tafsirnya. Udah hafal bisa tafsirnya, kita bisa hafal hadisnya. Hafal hadisnya, kita bisa mengamalkannya, kita bisa membuat sukses orang lain supaya hafal seperti kita, membuat sukses orang lain supaya orang berjamaah dengan kita. Begitu terus lihat orang ke atas, akhirnya jadi semangat ibadah, tidak punya penyakit hasud dalam diri kita. Insya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Penyakit yang kedua, penyakit hati ya. Kita nggak bicara COVID, nggak bicara penyakit jasmani, tapi penyakit hati. Kenapa? Karena memang ustadz bukan dokter. Kalau dokter penyakit jasmani. Penyakit yang kedua, Bu, ya ria, sum'ah, ujub. Ini satu paket sebenarnya. Satu paket. Ria, sum'ah, ujub. Pertama ria ada. Ya, jadi yang kedua berarti ria. Ria ini adalah pamer ibadah. Pamer dalam melakukan kebaikan. Sholat, ya, kalau puasa susul saya. Zakat, infak, sedekah, haji, apalagi haji itu kan. Kurban, wah, apalagi sekarang media sosial. Selfie. Wah, lagi sholat nih, lagi doa nih. Selfie nih di Mekah nih. Selfie ini lagi sujud. Selfie ini lagi baca Al-Quran. Kecuali dia dakwah ya. Ya, selfie lagi zakat, selfie lagi kurban, selfie. Oh, masya Allah. Itu penyakit ria. Ria itu pamer ibadah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, janganlah kamu rusak sedekahmu dengan kamu sebut-sebut sedekahmu dan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekahmu. Dia ngasih sedekah, nih, begitu ngasihnya sambil dilempar misalnya. Ada pengemis, ada anak yatim, ngasihnya ngasih. Misalnya ngasihnya 5.000, 10.000, nih ngasihnya lempar, wajahnya minta mulu, ngemis mulu. Nah, itu. Enggak boleh. Atau juga kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia, karena ria, ingin dilihat oleh manusia.
Jadi infaknya tuh karena manusia, bukan karena Allah. Misalnya nih, disebutin sama panitia pembangunan masjid, Bapak Ahmad 1 juta, Mbak Ibu Siti 2 juta, hamba Allah 5 juta, hamba Allah. Lalu dia ngomong, itu kan yang hamba Allah tuh buang. Sama aja bohong. Itu riya namanya. Enggak disebut hamba Allah ya siapa? Oh, siapa sih hamba Allah gede banget 5 juta? Itu gua, itu hamba Allah. Sama aja bohong, riya tuh. Riya. Ya. Riya itu contohnya. Salat riya ingin dilihat oleh orang lain. Salat berjamaah karena guru, karena orang tua, karena mertua, karena tetangga, karena teman. Nah, ini juga. Ya, apalagi haji, ibadah haji yang dilaksanakan, ya. Kenapa? Karena ingin dilihat bahwa dia ada gelarnya sedang berubah sekarang. Haji, hajjah. Nah, ya Allah, haji karena gelar, riya. Ibadah pamer dalam ibadah. Nauzubillah ini. Makanya dalam surah Al-Bayyinah, ya, apalagi masih surah ini, masih surah ini, apa kata Allah? Orang yang berinfak, bersedekah, berkurban nanti ini Idul Adha, tapi karena riya atau karena ingin menyakiti orang, apa kata Allah? Famasalu kamasafwanin alaihi turabun, seperti perumpamaan batu licin, ya, batu licin di atasnya ada debu, kemudian batu ini ditimpa hujan yang sangat lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Artinya apa tuh? Kira-kira tuh, habis nilainya di depan Allah. Dia sholat nilainya gak ada, dia puasa, dia zakat, dia kurban nanti, dia sedekah, gak ada nilai di depan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, ya Rabbana, jangan sampai itu ya. Ya, maka habis nilainya di hadapan Allah. Ya, nggak ada nilainya di hadapan Allah orang yang dia dalam surah Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat. Siapa orang sholatnya sahun? Orang sholatnya riya. Riya, sahun sekedarnya, ditunda-tunda waktunya. Riya, ingin dilihat. Sholat sendiri, pakai mukenanya udah 2 bulan gak dicuci. Sholat di masjid yang paling baru supaya apa? Supaya dilihat oleh orang. Bahkan mereknya sengaja ditaruh di belakang. Mereknya gajah bengkak misalnya. Ya Allah, dilihat. Ya Allah, kalau sholat sendiri kulhu sama inna atau ina. Kalau sholat berjamaah jadi imam sengaja yang panjang-panjang. Ya Allah, dipasang-pasangin. Bismillahirrahmanirrahim, kayak kori gitu, dipanjang-panjangin seperti kita tadi dengerin sebelum maghrib tuh. Ya padahal mah ya memang walaupun kori aja, kalau sholat berjamaah nggak pernah itu kayak Ji Muammar Kadam, Muammar Zeta itu bacanya kayak begitu lagi sholat tuh nggak mungkin, pasti murotal dia bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, panjang banget itu. Nah, kira-kira jamaah di belakang gimana itu? Bismillahnya sampai setengah jam. Begitu ya, waduh. Nah itu dia, sholat tadi panjang-panjangin misalnya, dipasai-pasaiin. Biasanya kulhu, bacanya kuliah. Al-kafirun karena riya, akhirnya setengah jam gak selesai-selesai. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud. Selesai gak selesai itu setengah jam. Kenapa? Karena ada mertua di belakang jadi makmum. Riya. Hati-hati di riya. Penyakit sama dengan menghancurkan amal kebaikan kita. Kemudian yang ketiga, sum'ah. Nah, sum'ah ini sama, tapi dia asal katanya mendengar. Jadi ibadah ingin diperhatiin. Kalau tadi ingin dilihat, riya, sekarang ibadah ingin diperhatiin, ingin didengar. Contoh misalnya nih, dia berangkat haji, lalu ya kan udah pulang haji. Biasanya kalau di kampung kita kalau orang udah haji itu disebut, kalau bapak haji, kalau ibu hajjah. Ini kebutuhan RT ini, disuruh sambutan. Bapak pulang, ya sekarang sambutan dari bapak RT, disebutin bapak pulang. Ngambek dia tuh, nggak mau dia sambutan, diam aja dia. Kenapa? Karena hajinya nggak disebut.
Kan gue udah haji, kenapa lo nggak sebut? Nggak mau disebut tuh sampai setengah jam gak mau naik ya. Misalnya ada ibu-ibu, "Pok sini pok," dia nggak nengok tuh. Kenapa? Karena nggak dipanggil pok haji. Gua kan udah haji, mau dipanggil aja. Nah itu tuh sum'ah tuh, ingin diperhatiin. Nah jadi ibadah itu bukan karena Allah. Makanya dalam Al-Quran apa tentang ibadah haji? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillahi dulu kan, karena Allah menunaikan ibadah haji, bukan karena gelar hajjah atau haji, bukan, tapi karena Allah. Ria. Lalu yang keempat, ujub, bangga diri. Nah ini bangga diri nih, ini penyakit biasanya orang yang udah rajin ibadah, udah rajin tahajud, rajin berjamaah, rajin baca Al-Quran, rajin zikir. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimman ittaqa. Jangan sekali-kali kalian merasa hebat, jangan sekali-kali merasa paling suci, karena aku Allah tahu siapa kalian sebenarnya. Ya, An-Najm, bukan Az-Zumar, maaf, An-Najm, surah An-Najm ayat 32, maaf. Surah An-Najm ayat 30. Jangan sekali kalian merasa suci, merasa hebat, karena aku Allah tahu siapa kalian yang paling bertakwa. Tahu aib kalian. Hati-hati, ini penyakit bangga. Enggak ada di komplek ini kayak gua nih yang setiap malam bangun. Padahal bangunnya nonton bola, Euro. Maksudnya bangun tahajud gitu. Misalnya gitu ya. Enggak ada di kampung gua nih kayak gua nih setiap hari hatamin Quran, misalnya 1 juz, 1 hari 1 juz misalnya. Enggak ada nih kalau kayak gua nih di komplek ini yang setiap hari sedekah 100.000 misalnya. Wah, bangga dengan ibadahnya, bangga merasa paling soleh, bangga dengan amal yahyanya, bangga dengan kedudukannya, bangga diri, ujub. Ini penyakit hati yang luar biasa, menghancurkan ibadah kita. Nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala nol di hadapan Allah. Ujub, bangga diri. Lalu bagaimana riya, sum'ah, ujub ini hilang dalam diri kita? Jadilah kita hamba Allah yang ikhlas. Ya. Pertama, lupakan kebaikan yang kita lakukan agar kita melakukan kebaikan baru lagi. Lupain. Habis sholat, lupain supaya kita sholat lagi. Habis infak, lupakan supaya kita infak lagi. Habis baca Quran, lupakan. Lupain terus kebaikan. Lupakan agar kita melakukan kebaikan baru lagi. Kalau diingat, apalagi diungkit-ungkit, itu udah setan bermain. Jadi orang ria, jadi orang sum'ah, jadi orang ujub. Diingat-ingat, gua udah kayak hebat, gua udah begini. Udah setan bermain, Bu. Pak, hati-hati. Lupakan perbuatan baik yang kita lakukan agar kita jadi orang yang ikhlas, penyakit ria, sum'ah, ujub hilang. Yang kedua, ya, iringi perbuatan baik kita dengan istighfar. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW karena khawatir setan bermain. Makanya setelah sholat ngapain kita? Astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah, lindungi kami dari penyakit-penyakit ini. Yang ketiga, ya, niat ikhlas itu kan ada 3 tuh. Niat, luruskan niat kita. Jadi setiap kita melakukan kebaikan, innamal a'malu binniyat. Perbaiki niat kita, karena siapa kita melakukan ini. Makanya kita ingat janji kita kan dalam sholat kita tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Mencari ridha Allah, ikhlas. Karena itu luruskan niat kita. Amal kita harus luruskan niat. Yang berikutnya supaya penyakit ria, sum'ah, ujub hilang ini adalah amal kita barengi dengan istighfar tadi. Lalu ya, bersahabat dengan orang-orang yang ikhlas, bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, ulama yang ikhlas, ya, orang yang soleh yang ikhlas, yang berbuat tanpa pamrih, karena mempengaruhi kita, Bu. Jadi nggak ada neko-neko begitu ya, ikhlas, masya Allah. Memang susah ini penyakit hati. Jangankan ibu, kita pun, ustaz pun bisa jadi di penyakit ini ada. Makanya kita bisa berlindung kepada Allah. Di antaranya kita wiridkan
baca berulang-ulang kali surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba lihat surah Al-Ikhlas. Ada enggak kalimat ikhlas di surah Al-Ikhlas? Enggak ada. Itulah orang ikhlas. Enggak kelihatan dia. Makanya jangan remehkan doa hamba-hamba Allah yang ikhlas itu, jangan remehkan. Bisa jadi kita ini baik karena doa orang-orang yang baik kepada kita. Insya Allah. Makanya minta doa, doain ya Bu, doain saya, doain kita semua, doain. Kenapa? Karena kita sulit ini. Setan itu sering bermain kepada amaliyah kita. Ya, niat yang ikhlas, luruskan niat kita, bersahabat lalu wiridkan surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit riya, sum'ah, ujub. Amin. La ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillah. Sekarang yang kelima, penyakit bakhil bin pelit alias kikir bin medit alias buntut gasiran pantat kuning oret marah saya ya. Pokoknya penyakit pelit bakhil. Kalau bahasa agamanya bakhil, kikir. Allah Akbar, nauzubillahi min dzalik. Baik bakhil dengan harta, bakhil dengan ilmu. Mungkin dia nggak punya harta, dia punya ilmu, tapi bakhil, nggak mau memberikan ilmu, nggak mau menyampaikan ilmunya. Nah, itu juga termasuk juga orang yang bakhil, orang yang pelit, itu termasuk. Allah Akbar. Ya. Nah, makanya penyakit ini Bu, ini biasanya umumnya penyakit bakhil ini pada orang yang ya orang yang sombong, orang yang kaya umumnya. Orang miskin bakhil kan, apa yang emang diapain? Iya, miskin ya. Penyakit bakhil itu ada ya. Biasanya penyakit bakhil ini berawal dari dia merasa memiliki harta yang dia peroleh, ya, siang malam banting tulang dibanting-banting, pergi gelap pulang gelap, bahkan gak pulang-pulang, ya. Akhirnya dia merasa, ini harta gua, kenapa lu minta? Kenapa harus dikeluarkan? Kenapa harus diinfakkan? Kenapa harus dizakatkan? Kenapa harus berkurban? Ini harta yang gua capek dengan pikiran, dengan nyawa, dengan darah, dengan air mata, dipertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan harta. Allah Akbar. Coba lihat dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat yang ke-180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yasabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari anugerahnya, karunia-Nya, mengira bahwa kikir pelit itu baik bagi mereka. Padahal kikir bakhil itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Apa kata Allah? Walillahi mirasus samawati, dan bagi Allah warisan seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bima ta'malun basir, khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi daya dalam ayat ini, jangan sekali-kali kita bakhil. Banyak orang yang mengira hartanya itu yang menyelamatkan. Harta itu kan ada 3. Pertama, harta yang kita makan jadi kotoran. Kita buang ke kamar mandi, ke toilet, habis yang kita makan. Yang kedua, harta yang kita
simpan. Jadi apa? Warisan. Ada yang diperebutkan, bahkan dipertaruhkan sampai